Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan selalu menyertai dan Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema dosa seperti karat. Ya. Kita akan sama-sama melihat di dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-24 di ayatnya yang ke-6. Sekali lagi Yehezkiel 24 ayat yang ke-6 saya baca firman Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Nabi Yehezkiel menerima pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat Tuhan, orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Dan pada hari yang sama saat pesan ini diterima oleh Nabi Yehezkiel, saat itu juga Raja Nebukadnezar adalah Raja Babel sedang dalam perjalanan untuk menyerang Yerusalem, untuk menghancurkan Yerusalem. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini, pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem, orang-orang Yehuda. Saya melihat ada apa dengan Yerusalem? Mengapa Tuhan izinkan Yerusalem harus mengalami kehancuran? Kita lihat, Yerusalem dalam firman Tuhan ini digambarkan seperti kuali yang berkarat di dalamnya. Yerusalem penuh dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat. Nah, kita lihat dalam Yehezkiel 24 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan seperti ini. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau. Tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Kita lihat di mana dikatakan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir. Maksudnya seperti ini, Tuhan itu sudah mengutus begitu banyak nabi-nabi untuk menasihati umatnya, untuk menegur umatnya. Tetapi di sini umatnya tidak mau bertobat. Umatnya tidak mau berubah untuk menjadi umat-umat yang takut akan Tuhan. Tadi mereka tetap hidup di dalam dosa. Ya. Jadi nggak mau bertobat. Nah, ini yang membuat Tuhan mengizinkan Yerusalem harus mengalami kehancuran. Kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 24 ayat yang ketiga. Saya lihat di sini kenapa Tuhan menyebut umatnya itu sebagai kaum pemberontak. Ya. Di dalam ayat yang ketiga, Yehezkiel 24 ayat yang ketiga, dikatakan, ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Kaum pemberontak karena gak mau dinasihati dan tidak mau untuk bertobat di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita melihat dosa umat Tuhan begitu berat dijelaskan oleh firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu mengumpamakan, ya, kalau kita melihat pasal 24 ini ayat 1 dan seterusnya itu adalah perumpamaan, ya. Yerusalem itu seperti kuali yang berkarat. Dosa itu seperti karat yang ada di dalam kuali. Bahkan karat itu sudah tebal sehingga sulit untuk dihilangkan. Itu sebabnya Tuhan harus melakukan dengan cara yang keras untuk membersihkan karat atau dosa dari umat-umat Tuhan. Yerusalem. Kita lihat di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Tetap pada ayat pokok kita, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dikatakan,
Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Potongan daging di sini adalah gambaran dari penduduk Yerusalem. Dan dikatakan ada kayu di bawahnya. Maksudnya untuk membakar dan membuat mendidih adalah gambaran dari pengepungan dan penyerangan yang akan mereka alami, yang akan dilakukan oleh kerajaan Babel. Dan di sini kita lihat bahwa ada kematian-kematian yang sadis akan terjadi. Bahkan dikatakan darah orang-orang Yerusalem itu akan dibiarkan tercurah di atas bukit batu. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya. Itu digambarkan umat Tuhan yang akan menjadi tawanan di kerajaan Babel. Dan apa yang dialami oleh umat Tuhan akibat dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Kita tahu bersama firman Tuhan katakan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah penghukuman. Dan itu yang memang harus dialami oleh umat Tuhan. Itu yang harus dialami oleh Yehuda, Yerusalem. Karena dosa seperti karat yang sudah tebal dan harus dikeluarkan, harus dihilangkan dengan cara yang keras. Itu yang Tuhan lakukan bagi Yehuda pada waktu itu. Nah, apa yang Tuhan lakukan bagi Yerusalem ini kita lihat bukan karena dia kejam. Ya, kita punya Tuhan bukan Tuhan yang kejam, Tuhan yang jahat kepada umatnya. Tapi karena Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Tuhan mau umatnya menerima nasihat, mau ditegur, ya, dan mau bertobat. Tuhan mau Yerusalem, umatnya terlepas dari setiap karat, setiap dosa. Sehingga apa? Supaya nggak mengalami penghukuman, nggak mengalami sesuatu yang keras dari Tuhan. Pelajaran yang kita ambil dari pesan firman Tuhan ini adalah jangan sampai dosa menjadi tebal sehingga kita harus mengalami cara yang keras, dibakar dulu baru mau bertobat dari dosa. Setiap kita sebagai umat-umat Tuhan, kita nggak terlepas dari yang namanya godaan-godaan untuk melakukan dosa. Tapi ingat, setiap dosa itu ada penghukuman. Itu sebabnya jangan biarkan dosa itu seperti karat yang tebal, yang susah untuk dihilangkan. Ya. Tapi mari, yang Tuhan inginkan adalah pertobatan. Mari kita mau terus menyenangkan hati Tuhan, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang layak untuk disembah dan diagungkan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini kami bisa menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau adalah Tuhan yang sangat menginginkan kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya kami belajar dari firman Tuhan. Kami belajar dari umat Tuhan, kaum Yehuda. Bagaimana dosa itu seperti karat yang susah untuk dihilangkan. Dan harus dilakukan dengan cara yang keras. Kami tidak mau itu kami alami dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menjadi umat-umat Tuhan yang tetap hidup di dalam pertobatan dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, berkati semua umat-umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.